Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, kalau satu orang dulu untuk memimpin. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan kegiatan kuliah ini, untuk pemimpinnya kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Itu udah dimulai. Doa selesai. Tolong didengarkan dulu namanya. Aisyah Putri Sardani. Pak. Andi Aula Azamah. Pak. Andi Wahyu. Pak. Ayu Kencana Putri. Izin. Kan kita pada akhirnya pernah main jungkat-jungkit lah. Pernah. Pada suatu saat itu akan terjadi kesetimbangan kan? Ada yang sama berat. Nah, bagaimana kira-kira kalau misalnya di salah satu sisinya itu ada 2 orang? Jadi di sebelahnya 2 orang, sebelahnya 1 orang. Oke, yang satu terangkat. Kemudian contoh yang lain lagi, bagaimana orang yang di sirkus yang berjalan di atas tali? Berat? Iya. Kalau orang berjalan di atas tali, kalau misalnya dia nyebrang antara satu tempat ke tempat yang lain yang di atas tali, bagaimana caranya dia menyeimbangkan tubuhnya supaya tidak jatuh? Bagaimana? Oke, satu tangannya dibentangkan. Oke. Yang lain? Apalagi misalnya bagaimana caranya dia supaya tidak jatuh, tidak terlalu ke depan, tidak terlalu ke belakang, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Nah, bagaimana caranya? Oke, tidak banyak gerak. Jadi, adapun tujuan pembelajaran untuk hari ini yang pertama adalah menjelaskan asas kerja dalam pergeseran arah keseimbangan, kemudian menganalisis pengaruh suhu, konsentrasi, dan tekanan volume pada pergeseran arah keseimbangan, menjelaskan pemanfaatan pergeseran arah keseimbangan dalam industri, Merancang, kemudian melakukan dan menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan. Ya, jadi itu tujuan pembelajaran untuk hari ini. Jadi saya punya RKPD yang akan kita isi sesuai dengan apa yang kita lakukan sebelum tadi. Ini orang kasih. Satu orang di sini, Pak. Enggak kan 5 ji. Oke, dah 3 orang aja lalu. Ini ada 4 gambar. Oke, jadi 4 buah gambar yang berbeda. Dan ada kolom di bawahnya. Jadi kolom yang di bawah itu silahkan diisi dengan pertanyaan yang bisa kalian kemukakan sesuai dengan gambar yang ini. Masuk ke langkah percobaannya. Percobaan yang pertama di sini, Saya punya 6 rak tabung reaksi dengan masing-masing raknya. Nah, itu nanti yang kalian kerjakan sesuai dengan ini. akan kelompok 1 mulai mendapat. Kenapa Pak Ali? Ini juga. Ini Ali betul Pak Mari. Saya di Bapak. Apa yang satu jadi yang satu ini. Tapi ini setelah ditambah dengan KS SCN. Nah, jadi di sini dengan KS warnanya ini. Kemudian ini yang ditambah berapa tetes? 3. Apa? Apa tadi? Perkembangan dinamik reaksi laju reaksi pembentukan kembali reaksi Sama dengan ini. Ketiga warnanya ini tidak warna, ini dapat warna merah. Nah, untuk di kolom yang ini kita tambahkan FeCl3, jadi yang ini itu tambahkan FeCl3, ternyata warnanya
Warna apa ini? Bertambah? Bertambah pekat. Merah. Bertambah pekat berarti siapa yang bertambah konsentrasinya? Kan sebelum ditambahkan FeCl3 kan? Baik, kami akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Pada pengaruh perubahan konsentrasi, pada perlakuan plus PeCl3, perubahan pada larutan semakin pekat. Analisis pergeseran arah kesetimbangan ke kanan. Terus perlakuan plus KSCN, perubahan pada larutan semakin pekat. Analisis pergeseran arah kesetimbangan ke kanan. Yang ketiga plus NaHCO4, perubahan pada larutan memudar. Analisis pergeseran arah kesetimbangan ke kiri. Perubahan tekanan terhadap kesetimbangan. Volume yang diperkecil dan tekanan yang diperbesar akan menghasilkan perubahan warna gas yang semakin pekat. Pergeseran kesetimbangannya semakin ke kanan. Analisis hubungan arah pergeseran dengan jumlah koefisien reaksi, yaitu koefisiennya kecil. Sedangkan volume yang diperbesar dengan tekanan yang diperkecil akan menghasilkan perubahan warna gas yang semakin pudar. Pergeseran kesetimbangannya semakin ke kiri. Analisis hubungan arah pergeseran dengan jumlah koefisien reaksi, yaitu koefisien semakin besar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Itu akan bertanya ke kelompok 2. Bagaimana cara menentukan koefisien kecil dan koefisien besar? Baik, sini kan ada dua NO ditambah O2. Koefisiennya itu dilihat dari depan sini. Yang dua sini NO. Kan ada dua di sini. Terus ditambah O2 kan O2 sini koefisiennya 1 karena tidak ada sini 2 berarti ini pusat sini. Terus di sini 2. Jadi ditambah sama yang ini, di sini ada sini 2. Jadi bisa ditolak mana koefisien yang paling besar. Setelah kita mendengarkan tadi presentasi dari beberapa kelompok terkait faktor-faktor yang dapat menggeser arah kesetimbangan, yang dapat menggeser kan ada beberapa. Yang pertama konsentrasi, kemudian tekanan, volume, suhu, dan katalis. Nah, dari 5 faktor ini, faktor yang mana yang menurut kalian itu lebih susah untuk dianalisis? Jadi di katalis ini kurang lebih sama dengan yang kita pelajari sebelumnya di faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi katalis itu sekali lagi adalah zat yang sengaja ditambahkan untuk mempercepat jalannya suatu reaksi. Nah, bagaimana cara katalis mempercepat jalannya suatu reaksi? Yaitu dengan menurunkan energi aktivasi. Nah, di sini kalau katalis sendiri itu hanya mempercepat terjadinya reaksi, tapi tidak akan menggeser kesetimbangannya. Oke, jadi kalau 5 faktor tekanan, volume, suhu, dan konsentrasi ini bisa menggeser kesetimbangan, tapi katalis itu tidak bisa menggeser, dia hanya bisa mempercepat. Oke, masih ada di bagian lain yang kira-kira susah? Oke, tekanan dan konsentrasi di bagian mana? Kenapa tekanan tidak mempengaruhi kesetimbangan? Jadi tekanan dan volume itu selalu berbanding terbalik. Ketika tekanan kita berbesar, maka volume mengecil. Ketika volume diperbesar, maka tekanan mengecil. Mudahnya untuk menjawab soal yang berkaitan dengan pengaruh tekanan terhadap pergeseran kesetimbangan, lihat koefisiennya. Jadi koefisien reaksi di kiri dan koefisien reaksi di kanan. Nah, di sini berapa koefisien di sini? 2. Sini? 2. Ini sama-sama 2. Nah, jadi kenapa tekanan di sini tidak menggeser kesetimbangan? Karena koefisiennya sama. Oke, ada yang bisa berikan kesimpulan? Boleh? Kesimpulan yang bisa kami ambil dari pengaruh perubahan tekanan, yaitu jika tekanan diperbesar dalam memperkecil volume, kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah partikel yang kecil. Jika tekanan diperkecil
penutup di sini tolong ada beberapa yang harus diisi. Ini soal evaluasinya. Ini dalam bentuk game web. Jadi scan baru dijawab sekarang. Foto video. Kenapa video? Anjar, yang mana nak? Video pencet. Video. Yang mana nak? Oh, jawabannya tahu. Sama. Sebelum kegiatan pembelajaran kita ditutup, saya ingin meminta saran. Kan ini adalah materi terakhir semester ini. Materi terakhir semester ini, dan kita akan melanjutkan pembelajaran di semester 6 mendatang dengan tentunya materi yang berbeda. Nah, kira-kira apa yang bisa kalian sarankan untuk pembelajaran selanjutnya?